Kalian pasti pernah melihat penampakan, entah secara langsung ataupun di video. Penampakan itu biasanya adalah makhluk halus. Lalu, apa kalian pernah melihat manusia yang masih hidup berubah jadi pocong? Ini pernah benar-benar terjadi. Aku saksi hidupnya. Seperti kata aku di awal tadi, aku mau ceritain pengalaman aku waktu jadi tour guide pendakian ke Gunung Salak. Februari 2008, waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Sebenarnya waktu itu sekolah aku lagi siap-siap mau study tour ke Jogja. Sayangnya aku nggak ikut karena nggak punya biaya. Waktu itu biaya ke Jogja sekitar 400 atau 500 ribuan. Ya, aku orang yang nggak mampu. Sebelum berangkat ke Jogja, pernah kumpul di masing-masing kelas. Aku jadi bahan bulian anak-anak karena di kelas cuma aku satu-satunya siswa yang gak ikut ke Jogja. Keadaan orang tua waktu itu sulit banget, sampai kita sekeluarga jarang makan. Dari situlah aku mulai sering puasa Daud. Awalnya emang bukan karena mau ibadah, tapi daripada kelaparan, ya mending aku puasa. Dan lama-lama aku jadi kebiasaan puasa. Di saat anak-anak lain kalau pulang sekolah pada main, aku udah mulai kerja. Cari uang dari jualan kantong plastik, koran, ojek payung, jual kembang, kuli panggul sampai ngumpulin gelas aqua. Uangnya buat ibu sama adik perempuan aku. Kalau ada sisa, aku suka ngumpulin buat bayar SPP atau bayar buku LKS. Dikit-dikit aku juga nabung di kaleng bekas susu. Nah, di hari keberangkatan study tour ke Jogja, sekolah kan libur dan aku kerja di pasar. Aku jadi kuli panggul. Pas aku lagi sibuk panggul terigu, ternyata ada kakak kelas yang lihat. Dia cewek. Dia nyamperin aku lalu bertanya, "Arya lagi ngapain?" "Arya gak ikut ke Jogja. Nanti malam Arya ke rumah kakak. Ini alamatnya, ini nomor HP kakak, ini ongkosnya. Arya ke rumah ya." Selesai kuli di pasar, aku belanja sayuran sama beras buat di rumah. Aku pulang cuma buat ganti baju doang. Aku langsung ke rumah kakak kelas aku itu. Dia bilang, "Kalau Arya butuh apa-apa, bilang ke kakak ya." Nah, di situ aku ketemu sama abangnya. Dia kenalin, terus kita sempat ngobrol. Abangnya bilang, "Arya tetap semangat, sekolah yang benar, nanti keluarga kita pasti bantu kok." "Oh iya, Arya mau ikut gak ke Gunung Salak?" "Abang ada kerjaan, Arya temenin abang ya." Intinya aku dapat kerjaan jadi tour guide ke Gunung Salak. Bayarannya 500 ribu untuk 4 hari 3 malam. Subuh aku pulang bawa perlengkapan. Paginya langsung ke rumah si abang lagi. Kita ketemu sama anak-anak yang mau ke gunung itu di suatu tempat. Total ada 9 orang. Aku berdua sama si abang. Yang punya acara ada 7 orang, jadi 4 cowok dan 3 cewek. Badan aku kecil, aku jadi tukang bawain logistik. Meskipun berat, aku paksain demi uang. Sesekali cewek-cewek yang ikut rombongan bertanya, "Arya berat gak?" Aku senyum sambil bilang, "Udah biasa kak, padahal berat banget rasanya." Singkat cerita, kita nyampe gunung jam 5 sore. Langsung bikin tenda, soalnya udah gelap. Selesai bikin tenda, aku nyari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Di malam pertama, kita semua kumpul ngelilingi api unggun. Semua seneng-seneng, main gitar, bakar jagung, juga minum bandrek. Oh iya, di rombongan itu aku yang paling muda. Aku 17 tahun waktu itu. Sementara yang lain umurnya dari 23 sampai 25 tahun. Di malam itu kita bikin games. Peraturannya semua harus jawab jujur dengan pertanyaan yang diberikan. Kalau nggak mau jawab, hukumannya muka bakal dicoret pakai spidol. Game dimulai dan botol diputar. Pertama, botol ngarah ke cowok satu. Dia nanya ke cewek yang namanya Mita. Si cowoknya nanya, "Apa di sini ada cowok yang kamu suka? Kalau ada, sebutin namanya." Mita jawab, "Ada." Tapi dia nggak bilang namanya siapa. Cuma ngasih tahu petunjuk dan cuma mereka yang tahu.
Dipaksa pun Mita nggak mau jawab. Singkat cerita, botol terus diputar. Semua kebagian bertanya dan juga ngejawab. Karena udah malam, kita sepakat itu putaran terakhir. Botol diputar dan berhenti di cewek yang namanya Laras. Laras nanya ke cewek yang satunya lagi, namanya Ririn. Laras tanya, "Rin, apa yang paling Ririn takutin?" Sambil senyum Ririn jawab, "Ririn takut kalau nanti Ririn mati. Ririn jadi hantu penasaran, gentayangan, terus nakut-nakutin kalian." Semua tertawa. Sesudah Ririn bilang gitu, tiba-tiba angin kencang. Turun kabut pula. Game selesai, semua bubar pada masuk ke tendanya masing-masing. Saat itu suasana makin mencekam. Suara binatang dan suara-suara lainnya mulai jelas terdengar. Singkatnya, itu menjadi malam yang bikin tidur jadi nggak tenang. Di malam keduanya, keanehan mulai jelas terasa. Waktu itu Ririn nyariin mantelnya. Dia tanya, "Ada yang lihat mantel Ririn nggak? Dicari kok nggak ada ya?" Semua cewek masuk ke tenda nyari mantel Ririn, tapi mantel nggak ketemu-ketemu juga. Terus Ririn bilang, "Aduh, itu mantelnya kesayangan papa. Ririn belum minta izin sama papa. Kalau hilang gimana?" Semuanya ikut nyari. Semua tas diperiksa, semua sudut tenda diperiksa. Tapi tetap aja nggak ketemu. Karena udah malam juga, semuanya sepakat buat besok pagi mau nyari lagi. Semua pada istirahat. Di sana kita bikin 3 tenda. Tenda pertama sebelah kiri, itu aku sama si abang. Tenda cewek di tengah dan tenda cowok paling kanan. Di saat yang lain masuk tenda, aku nggak tahu mereka udah tidur apa belum. Aku sama si abang ngobrol. Lagi asik ngobrol, si abang ngeliat sesuatu. Terus nanyain ke aku, "Arya, abang nggak salah lihat kan ya? Itu apa ya?" Aku juga lihat dan langsung kaget. Ternyata ada yang ngelayang-ngelayang warna putih. Pertama aku nyangka itu pocong atau kuntilanak. Ternyata yang ngelayang itu mantel. Mantelnya warna putih. Aku nanya ke si abang, "Bang, itu mantelnya mantel Ririn kali ya? Ambil yuk bang." Si abang bilang, "Jangan diambil. Kayaknya mantel itu dipakai sama jin. Jangan disamperin, takut ada apa-apa, biar besok aja." Aku, ya udah nurut aja, karena aku juga takut mau mengambil mantel tersebut. Mantel itu ngelayangnya lumayan lama. Aku sama si abang ngeliatin aja terus, tapi gak berani ngambil. Mantel sempat muterin tenda cewek, lalu hilang gitu aja, gak tahu kemana tuh mantel perginya. Si abang gemeteran dan bilang, "Arya, baca doa. Abang tidur dulu ya. Arya jaga sampai jam 2. Nanti kalau ada apa-apa bangunin abang." Saat itu aku sama si abang gantian ronda. Aku jadi jaga pertama. Gak lama, 2 cewek keluar, Ririn sama Laras. Mereka pengen buang air kecil katanya, minta anter. Mau gak mau, kita harus turun ke sungai. Di perjalanan tiba-tiba ada orang yang manggil, "Ririn, tunggu." Kita bertiga berhenti, ngeliat ke belakang dan gak ada siapa-siapa. Laras nanya, "Siapa yang manggil ya Rin? Si Mita kan lagi tidur." Rin bilang, "Gak tahu, ayolah cepetan, aku udah gak tahan." Pas nyampe di sungai, tahu-tahu Ririn bilang, Itu apa yang putih-putih?" Aku kaget, ternyata yang putih itu mantelnya Ririn. Mantelnya ada di sebuah batu yang lumayan besar di tengah-tengah sungai. Lalu aku ngambil mantelnya. Ririn bilang, "Ini mantel siapa sih yang naruh di sini? Bercandanya keterlaluan ah." Aku hanya diam. Udah dari sungai, kita kan balik ke tenda. Di dekat api unggun ada Mita. Ririn nanya, "Tah, kamu tadi pas aku mau ke sungai, kamu manggil ya?" Mita jawab, "Gak ada kok." Singkat cerita, di malam ketiga lah yang bikin aku gak akan pernah lupa sama kejadian di Gunung Salak. Dan gak pernah lagi mau nginjek Gunung Salak. Cukup, itu yang pertama dan yang terakhir. Semuanya lagi kumpul di luar, ngelilingi api unggun. Kita berbagai cerita sambil menikmati kopi.
Sampai nggak kerasa udah jam 2. Nah, Ririn bilang, "Dingin banget ya, tunggu mau pakai mantel dulu." Dia masuk ke tenda. Awalnya nggak ada yang aneh. Semua terkejut pas Ririn tiba-tiba menjerit. Lalu kita semua masuk ke tenda cewek. Di dalam tenda, Ririn kayak kesurupan. Dia dipegangin sama banyak orang, tapi semuanya pada nggak kuat nahan. Tendanya sampai rusak. Ririn teriak, "Lepasin, lepasin!" Dia nyoba ngelepasin mantelnya, tapi nggak bisa-bisa lepas juga. Kita semua bingung, kita semua pada panik. Ririn loncat-loncat kayak pocong. Kita kejar, tapi dia loncatnya makin jauh. Dia nangis sambil bilang, "Tolongin, bukain mantelnya." Terus Ririn loncat ke salah satu pohon. Pohonnya lumayan tinggi. Dia duduk di pohon, lalu nangis sambil bilang, "Tolong lepasin, tolong Ririn." Si abang coba manjat pohon dibantu sama cowok-cowok yang lain. Belum sempat naik, Ririn dikit-dikit berubah jadi pocong. Semuanya panik, semuanya pada berdoa. Ririn yang udah jadi pocong terus-terusan minta tolong. Saat itu Mita tiba-tiba pingsan. Laras terus-terusan menangis sambil manggil-manggil Ririn yang udah jadi pocong. "Ririn, nyebut Rin, istighfar, Ririn turun." Pokoknya suasana kacau balau. Yang cowok juga pada bingung. Mita pingsan, Laras nangis, Ririn udah jadi pocong beneran. Lagi panik, tiba-tiba api unggun mati. Senter semua gak ada yang bisa nyala. Gelap total. Ririn yang udah jadi pocong nangis terus minta tolong. Lama-kelamaan pocong itu menghilang. Lalu ada lagi, hilang lagi, ada lagi, pindah-pindah tempat. Gak berhenti-berhenti nangis. Semua makin panik dan takut. Waktu itu aku juga nangis. Gak lama Mita sadar terus bilang, "Pengen pulang, kenapa Ririn jadi gitu?" Kita bingung. Di situ kita mutusin buat turun gunung mau nyari bantuan. Sekitar jam 3 atau jam 4 pagi kita turun gunung. Perjalanan turun gunung pun bikin kita takut. Aku juga terus-terusan nangis. Pocongnya ngikutin terus, tapi dia ngelayang dari pohon ke pohon lain sambil nangis dan dia bilang, "Jangan ninggalin Ririn, Ririn ikut pulang, tolongin." Mita sama Laras nangis terus-terusan sambil jalan mereka ngomong, "Kasian Ririn, tolongin Ririn, jangan tinggalkan, kasian." Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa saat itu. Singkat cerita, kita udah di perkampungan. Salah satu HP bunyi, HP-nya Ririn karena baru ada sinyal. Yang telepon ternyata papanya Ririn, nanyain posisi di mana. Di situ aku dengar papanya ngomong, "Mana Ririn? Kalian ke gunung ya? Bilang ke Ririn jangan pakai mantel papa." Yang terima teleponnya Laras. Laras bilang, "Pa, nggak tahu kenapa Ririn tiba-tiba jadi pocong. Kita nggak tahu nolonginnya gimana." Papanya Ririn marah, "Kasih tahu aku alamatnya, aku kesana sekarang."